Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Logika Informatika. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kuantor. Yang pertama ada fungsi pernyataan. Fungsi pernyataan merupakan suatu kalimat terbuka yang ditulis sebagai PX yang bersifat bahwa PX bernilai benar atau salah. Tidak keduanya, untuk setiap X adalah anggota dari semesta pembicaraan. Misalnya, PX yang didefinisikan pada suatu himpunan tertentu akan bernilai benar atau salah tergantung pada semesta pembicaraannya. Semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Misalnya ada PX sama dengan X plus 5 kurang dari 3. PX yang didefinisikan pada suatu himpunan tertentu akan bernilai benar untuk semua anggota semesta pembicaraan. Beberapa anggota semesta pembicaraan, tidak ada anggota semesta pembicaraan yang memenuhi. Contoh berikutnya adalah PX, X bernafas di dalam air. PX yang didefinisikan pada suatu himpunan tertentu akan bernilai untuk yang pertama, semua anggota semesta pembicaraan, yang kedua, beberapa anggota semesta pembicaraan, yang ketiga, tidak ada anggota semesta pembicaraan yang memenuhi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kuantor. Yang pertama ada kuantor umum atau universal. Simbolnya seperti ini teman-teman, dibaca semua atau setiap. Perhatikan simbol di atas, apabila dibaca adalah sebagai berikut. Untuk semua atau setiap X elemen, PX merupakan pernyataan yang benar. Contohnya teman-teman bisa perhatikan diagram Venn berikut ini ya. Contohnya yang pertama, untuk setiap X elemen bilangan natural apabila ditambah 1 akan lebih dari 0. Contohnya bilangan 1, 2, 3 apabila ditambah 1 akan lebih dari 0. Yang kedua, untuk setiap X elemen bilangan integer atau Z, untuk tiap X ditambah 0 akan sama dengan 0 sama dengan X itu sendiri. Lalu yang ketiga, untuk setiap X elemen bilangan real, untuk setiap X kuadrat akan lebih dari sama dengan 0. Lalu bagaimana menentukan langkah-langkah kuantor umum atau universal? Untuk kalimat, semua mahasiswa harus rajin belajar. Untuk melakukan perkuantoran universal pada pernyataan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, carilah lingkup atau skop dari kuantor universalnya, yaitu dengan membentuk kalimat, jika X adalah mahasiswa, maka X harus rajin belajar. Selanjutnya akan ditulis sebagai berikut. Kalimat yang sudah kita buat sebelumnya bisa kita simbolkan ya teman-teman. Lalu berilah kuantor universal di depannya, maka hasilnya adalah. Lalu ubahlah menjadi suatu fungsi, maka hasilnya adalah. Lalu yang selanjutnya ada kuantor khusus atau eksistensial. Simbolnya adalah sebagai berikut, yang dibaca ada atau untuk beberapa. Lalu perhatikanlah simbol di atas. Apabila simbol tersebut dibaca, maka akan ada atau untuk beberapa atau untuk paling sedikit satu X elemen A, PX merupakan pernyataan yang benar. Untuk contohnya kita gunakan diagram Venn yang tadi ya teman-teman. Yang pertama, ada X elemen bilangan Z atau integer, jika X dikali 5, maka sama dengan 75. Mengapa menggunakan kuantor khusus? Karena kalau dilihat integer yang dikali 5 sama dengan 75 hanya ada 15. Lalu contoh yang kedua ada X elemen bilangan real, jika X pangkat 3 tambah 1 maka sama dengan 0. Mengapa menggunakan kuantor khusus? Karena hanya ada satu X yang hasilnya 0, yaitu negatif 1. Lalu bagaimana sih langkah-langkah menentukan kuantor khusus atau eksistensial tersebut? Untuk kalimat, ada pelajar yang memperoleh beasiswa berprestasi. Untuk melakukan perkuantoran eksistensial pada pernyataan tersebut, dilakukanlah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, carilah skop dari kuantor eksistensialnya, yaitu ada X yang adalah pelajar dan X memperoleh beasiswa berprestasi. Selanjutnya akan ditulis sebagai berikut. Yang ketiga, berilah kuantor eksistensial di depannya. Yang keempat atau yang terakhir, ubahlah menjadi suatu fungsi, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Dari berbagai contoh di sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa jika pernyataan memakai kuantor universal, maka digunakan perangkai implikasi, yaitu jika semua maka.
Yang kedua, jika pernyataan memakai kuantor eksistensial, maka digunakan perangkai konjungsi, yaitu ada, yang, dan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai negasi kuantor. Yang pertama, lingkaran kalimat semua X bersifat PX adalah ada X yang tidak bersifat PX, maka simbolnya adalah seperti di bawah ini. Lalu yang kedua, lingkaran kalimat ada X yang bersifat QX adalah semua X tidak bersifat QX, maka simbolnya adalah seperti di bawah ini. Ada pula contoh-contoh dari negasi kuantor universal nih teman-teman. Yang pertama, untuk kalimat semua bilangan bulat adalah positif, maka simbolnya adalah di bawah ini ya teman-teman. Lalu negasi kuantor universal yang tadi adalah ada bilangan bulat yang tidak positif, maka simbolnya adalah di bawah ini teman-teman. Lalu yang kedua, semua bilangan asli adalah positif, simbolnya di bawah ini ya teman-teman. Lalu negasinya adalah beberapa bilangan asli yang tidak positif, maka simbolnya adalah. Mengapa hasilnya bisa demikian? Ingatlah kembali ekivalen pada hukum logika negasi implikasi yang telah ditampilkan ini ya teman-teman. Yang berikutnya ada contoh negasi kuantor eksistensial. Yang pertama dari kalimat ada bilangan prima adalah bilangan genap. Simbolnya seperti di bawah ini ya teman-teman. Lalu negasinya adalah semua bilangan prima bukan bilangan genap, maka simbolnya adalah. Lalu yang kedua ada wanita yang menyukai sepak bola, maka simbolnya adalah. Dan negasinya adalah semua wanita tidak menyukai sepak bola. Mengapa hasilnya bisa demikian? Kalian perlu mengingat kembali di hukum logika yang pertama De Morgan dan implikasi nih teman-teman, seperti yang sudah ditampilkan. Sekian video pembelajaran kali ini, terima kasih, semoga membantu.